Gedung Sate dikepung bus telolet minta cabut aturan larangan study tour, KDM tutup kuping. Para pekerja pariwisata di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka mendesak supaya surat edaran yang memuat larangan study tour era Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi, untuk segera dicabut. Masa aksi yang mengatasnamakan solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat ini datang pada hari Senin sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dengan menggunakan puluhan bus berklakson telolet, massa menuntut Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran yang memuat larangan study tour untuk tiap sekolah di Jabar. Heri mengungkapkan selama larangan study tour diberlakukan, sejumlah pekerja pariwisata kesulitan untuk mendapat pemasukan. Tidak hanya para pengusaha atau PO bus, tapi juga UMKM penyedia jasa oleh-oleh, catering hingga agen travel. Jika tuntutan mereka tidak didengarkan, masa aksi pun mengancam akan membawa pasukan yang lebih besar. Sebab, kata Heri, ini baru 10% dari para pekerja pariwisata di Jabar yang turun ke jalan. Diketahui kebijakan KDM larang study tour bagaikan efek kartu berguling. Tidak hanya tempat wisata, hotel, dan para pelaku pariwisata lainnya, larangan ini juga berdampak besar pada perusahaan otobus di wilayah Jawa Barat. Kebijakan larangan study wisata atau study tour oleh Pemprov Jabar berdampak besar pada pelaku usaha transportasi. Perusahaan mendapat keluhan dari para karyawan yang terlibat di armada bus tersebut karena anjloknya pendapatan secara signifikan. Manajer operasional PO Bus Gufili Majalengka, Dedi Supriyadi mengaku, sejak larangan diberlakukan, pesanan armada untuk kebutuhan study wisata semua dibatalkan. Menurutnya, mayoritas pemesanan datang dari sekolah-sekolah mulai tingkat TK hingga SMA. Mereka biasa menyewa bus untuk perjalanan wisata edukatif ke sejumlah daerah seperti di Jabar, Jateng, hingga Jatim. Dedi menyebutkan musim pemesanan biasanya terjadi saat libur panjang, sementara di hari biasa, armada bus digunakan untuk kegiatan lain seperti ziarah, instansi, dan lainnya yang menyumbang sekitar 50% aktivitas. Meski belum ada pemutusan hubungan kerja untuk karyawan, namun kekhawatiran mulai menghantui. Sebab, kata Dedi, sistem kerja sopir dan kondektur di PO-nya berbasis kas borong, artinya mereka hanya mendapat pendapatan jika ada keberangkatan. Di sisi lain, Dedi juga berharap agar ke depannya ada dialog resmi antara pemerintah dengan pengusaha bus. Pasalnya, selama ini para pengusaha bus belum pernah diajak berdiskusi mengenai kebijakan tersebut.